Dasar pengelompokan bakteri terbagi menjadi 5 bagian. Pertama, berdasarkan bentuk. Kedua, berdasarkan jumlah dan letak flagel. Ketiga, berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen. Keempat, berdasarkan karakteristik dinding sel. Dan kelima, berdasarkan cara memperoleh makanannya. Pertama, berdasarkan bentuk pengelompokan bakteri dibagi lagi menjadi 3, yaitu kokus, basil, dan spiral. Untuk bentuk kokus adalah bakteri yang mempunyai bentuk bulat atau bujur telur. Organisme kokus bisa hidup dengan sendiri. Istilah biologinya adalah monokokus, tetapi bisa juga hidup dalam formasi dengan bakteri kokus lainnya. Misal, 2 kokus yang bergabung disebut diplococcus, sedangkan 4 kokus yang membentuk kotak disebut tetracoccus. Bakteri genus Archaea tersusun 8 bakteri dan membentuk kubus. Susunan yang umum dari bakteri kokus ini yaitu rantai bakteri, istilahnya Streptococcus. Dan jenis lain terdapat formasi yang tidak beraturan seperti tumpukan buah anggur yang kita kenal dengan istilah Staphylococcus. Kemudian, untuk bentuk basil atau bacillus adalah golongan bakteri yang berbentuk batang. Kebanyakan bakteri adalah berbentuk batang tunggal, istilahnya monobacillus. Ada juga diplobacillus yang muncul secara berpasangan setelah pembelahan, dan streptobacillus muncul secara berantai. Terdapat juga bakteri bacilli yang pendek dan gemuk seperti kokus, yang kita kenal dengan istilah Coccobacillus. Untuk bentuk spiral atau spirilium adalah bakteri yang berbentuk lengkung dan nampak seperti spiral. Variasi bentuknya ada vibrio, ini berbentuk koma, jika lengkung itu kurang dari setengah lingkaran. Kemudian spiral, jika bentuk lengkung ini lebih dari setengah lingkaran, dan spiroseta yang bentuk lengkung itu membentuk struktur yang fleksibel. Kedua, pengelompokan bakteri berdasarkan jumlah dan letak flagelnya. Flagella atau yang sering disebut dengan bulu cambuk adalah bagian dari struktur sel yang berbentuk batang atau spiral dan terletak pada dinding sel dan berfungsi sebagai alat gerak. Pengelompokan berdasarkan flagel tersebut diantaranya yaitu: pertama, ada amfitrik, 1 flagella di setiap sisi. Kedua, ada peritrik, flagella di seluruh bagiannya. Ketiga, ada atrik, tidak memiliki flagel. Keempat, ada monotrik, 1 flagel di salah satu sisi. Dan kelima, ada lopotrik, yaitu beberapa flagel di salah satu sisinya. Ketiga, pengelompokan bakteri berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen. Berbeda dari makhluk hidup lain yang membutuhkan oksigen, ada beberapa jenis bakteri yang bisa hidup tanpa oksigen. Bakteri jenis ini disebut dengan bakteri anaerob. Meski begitu, tetap ada jenis bakteri yang membutuhkan oksigen untuk hidup atau sering disebut dengan bakteri aerob. Salah satu contoh bakteri aerob adalah bakteri nitrifikasi yang akan mengubah amonia menjadi nitrat. Sedangkan contoh bakteri anaerob adalah Micrococcus denitrificans yang dapat merombak senyawa menjadi metan. Kita masuk ke bagian keempat, pengelompokan bakteri berdasarkan karakteristik dinding sel. Cara pengelompokan bakteri berdasarkan karakteristik dinding sel dikenalkan oleh Hans Christian Gram pertama kali melalui pewarnaan Gram. Pada pengelompokan ini, bakteri dibedakan menjadi bakteri gram negatif, bakteri gram positif, dan bakteri tidak berdinding sel. A. Bakteri gram negatif adalah bakteri yang memiliki lapisan peptidoglikan tipis dan dinding sel mampu menyerap warna merah. Contohnya adalah bakteri bergenus Streptomyces, Streptococcus, Microbacterium tuberculosis, dan lain-lain.
Yang B, bakteri gram positif merupakan bakteri yang memiliki lapisan peptidoglikan tebal dan dinding selnya mampu menyerap warna violet. Contohnya adalah bakteri ungu, Enterobacteria, Vibrio, dan lain-lain. Dan terakhir yang bagian C, sama seperti namanya, bakteri tidak berdinding sel berarti tidak memiliki dinding sel. Salah satu bakteri yang bertipe ini adalah bakteri Mycoplasma. Kelima, kelompok bakteri yang terakhir adalah berdasarkan cara mendapatkan makanan. Bakteri terbagi menjadi dua berdasarkan kemampuan produksi makanan tersebut. Yang pertama ada autotrop, yang kedua ada heterotrop. Untuk bakteri autotrop, yaitu bakteri yang dapat memproduksi makanannya sendiri. Bakteri ini terbagi menjadi dua, yaitu fotoautotrop dan kemoautotrop. Untuk bakteri heterotrop, yaitu bakteri yang memperoleh makanannya dari organisme lain. Bakteri ini terbagi juga menjadi bakteri parasit dan saprofit. Virus merupakan suatu partikel yang sampai saat ini masih sering diperdebatkan statusnya, apakah ia termasuk makhluk hidup atau benda mati. Virus dikatakan sebagai benda mati karena ia dapat dikristalkan, sedangkan virus dikatakan makhluk hidup karena virus dapat memperbanyak diri atau replikasi dalam tubuh sel inang. Virus merupakan materi genetik yang dapat bereplikasi hanya di dalam sel hidup atau sel inang. Ciri-ciri virus. Secara umum, virus memiliki sifat hidup atau seluler, yaitu memiliki asam nukleat, namun tidak keduanya, hanya salah satunya. Apakah hanya DNA atau asam deoksiribonukleat atau hanya RNA, asam ribonukleat. Selain itu, virus dapat bereproduksi dengan replikasi yang hanya dapat dilakukan di dalam sel inang, sehingga virus sering disebut sebagai parasit obligat. Virus tidak memiliki kemampuan untuk memperbanyak diri di luar sel inang ataupun sel host. Sifat mati atau aseluler dari virus yaitu dapat dikristalkan. Selain itu, sebagai organisme non-seluler, virus tidak memiliki kelengkapan sebagai sel seperti sitoplasma, organel sel, dan tidak bisa membelah diri sendiri. Partikel virus secara keseluruhan ketika berada di luar inang yang terdiri dari asam nukleat yang dikelilingi oleh protein dikenal dengan istilah virion. Virion tidak melakukan aktivitas biosintesis dan reproduksi. Pada saat virion memasuki sel inang, baru kemudian akan terjadi proses reproduksi. Virus ketika memasuki sel inang akan mengambil alih aktivitas inang untuk menghasilkan komponen-komponen pembentuk virus. Nah, sampai di sini paham ya? Mengapa virus dikatakan benda hidup atau mengapa virus juga dikatakan sebagai benda mati? Struktur virus. Struktur virus terdiri atas asam nukleat, kapsid, selubung atau envelope. Kapsid adalah lapisan pembungkus tubuh virus yang tersusun atas protein. Kapsid terdiri dari sejumlah kapsomer yang terikat satu sama lain. Nah, kapsid ini berfungsi untuk memberi bentuk virus. Selain itu juga untuk melindungi dari kondisi lingkungan yang merugikan dan mempermudah penempelan pada proses penembusan ke dalam sel inang. Selanjutnya, di sebelah dalam kapsid terdapat materi genetik atau molekul pembawa sifat keturunan, yaitu DNA atau RNA. Ingat sebelumnya bahwa virus hanya memiliki satu asam nukleat saja, yaitu DNA atau RNA saja, tidak kedua-duanya. Nah, perhatikan di gambar ini tampak ada dua tipe virus, yaitu virus telanjang, yaitu virus tanpa selubung atau tanpa envelope, dan ada virus yang memiliki selubung atau envelope. Nah, terdapat struktur sebagai agen aseluler yang menyebabkan penyakit, misalnya pada sel manusia, yaitu viroid dan prion. Nah, viroid merupakan struktur yang hanya terdiri dari asam nukleat saja tanpa
protein yang membungkusnya. Sedangkan prion merupakan pembawa penyakit menular yang hanya terdiri dari protein tanpa asam nukleat. Sampai di sini saya harap kalian bisa memahami apa yang disebut dengan virion, viroid, dan apa itu prion. Selanjutnya ini contoh gambar yang menunjukkan struktur virus di bawah mikroskop elektron. Gambar yang ini menunjukkan virus yang memiliki selubung, contohnya ini pada virus influenza. Nah, virionnya itu memiliki diameter sekitar 80 nanometer dan memiliki banyak bentuk. Nah, sedangkan untuk vaksinnya virus ini dengan diameter 350 nanometer. Nah, gambar yang sebelah kanan ini menunjukkan gambar TMV, tobacco mosaic virus. Di sini tampak materi genetiknya, yaitu dalam kelompok virus RNA dan kapsomernya. Bentuk virus bervariasi dari segi ukurannya, bentuk, dan komposisi kimianya. Bentuk virus ada yang berbentuk bulat, ada yang oval, ada yang memanjang, ada yang silindris, dan ada juga yang berbentuk T. Nah, ukuran virus sangat kecil, hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Dari gambar ini tampak bahwa gambar ini ingin menunjukkan ukuran virus itu lebih kecil dibandingkan dengan ukuran bakteri. Unit pengukuran virus biasanya dinyatakan dalam nanometer. Nah, virus cacar merupakan salah satu contoh virus yang memiliki diameter yang besar, yaitu diameternya berkisar antara 200 nanometer. Sedangkan virus polio termasuk virus yang kecil, hanya berukuran 28 nanometer. Selanjutnya kita mengikuti materi tentang replikasi virus. Nah, gambar ini menunjukkan tahap-tahap replikasi virus secara umum, yang meliputi tahap pertama yaitu tahap attachment atau absorpsi, yaitu tahap penempelan virus pada dinding sel inang. Kemudian dilanjutkan tahap penetrasi atau tahap injeksi, yaitu tahap di mana molekul asam nukleat, apakah itu DNA atau RNA dari virus, akan masuk ke dalam sitoplasma sel inang melalui dinding sel yang terbuka. Pada virus telanjang, proses penetrasi ini dilakukan dengan cara fagositosis virion. Sedangkan pada virus terselubung dengan cara fusi yang diikuti masuknya nukleokapsid ke dalam sitoplasma. Setelah itu diikuti sintesis asam nukleat dan protein virus menggunakan sistem dari sel inang. Setelah terjadi terbentuknya asam nukleat dan protein virus, kemudian pembentukan kapsid dan pengepakan genom virus sampai menjadi virion yang baru. Setelah semuanya selesai, virion-virion tadi akan dilepaskan dari sel inang. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang klasifikasi virus. Klasifikasi virus sering didasarkan pada beberapa hal, misalnya jenis asam nukleat yang dimilikinya, seperti misalnya herpes virus dan adenovirus merupakan kelompok virus DNA, sedangkan retrovirus dan picornavirus termasuk kelompok virus RNA. Selain itu, ada juga yang mengklasifikasikan berdasarkan ada tidaknya selubung. Herpes virus dan retrovirus merupakan kelompok virus yang memiliki selubung, berbeda dengan adenovirus dan picornavirus yang tidak memiliki selubung atau merupakan virus telanjang. Selain itu, terdapat juga klasifikasi Baltimore yang didasarkan pada tipe asam nukleatnya dan rantai, apakah dia rantai ganda atau rantai tunggal. Kalau dia termasuk kelompok dsDNA, berarti dia merupakan kelompok double stranded DNA, memiliki DNA rantai ganda. Kalau dia single stranded DNA,
berarti dia memiliki asam nukleat DNA rantai tunggal. Demikian seterusnya, ada 7 kelompok untuk klasifikasi Baltimore. Selain itu, ada juga kelompok berdasarkan sel inangnya. Jadi ada virus yang menyerang, menginfeksi sel eukariot, ada virus yang menyerang sel bakteri, dan ada virus yang menyerang sel archaea. Masih untuk klasifikasi virus, nah ini khusus untuk virus yang sel inangnya adalah hewan. Dikelompokkan untuk virus DNA yang memiliki envelope dan yang tidak punya envelope. Demikian juga kelompok RNA, virus RNA, ada yang virus RNA yang telanjang yaitu single stranded RNA picornavirus dan double stranded RNA reovirus. Kemudian RNA virus yang memiliki selubung. Selanjutnya tentang bakteriofag. Bakteriofag adalah virus yang menginfeksi bakteri. Nah, struktur bakteriofag terdiri atas kepala dan ekor. Kepala virus ini berisi asam nukleat dan diselubungi oleh kapsid. Kapsid tersusun atas satu unit protein tadi yang sudah kita pelajari di awal, yaitu disebut dengan kapsomer. Sedangkan ekornya, tabur ekor adalah bagian yang berupa jarum yang berfungsi untuk menempelkan tubuh virus pada sel inang. Ekor ini melekat pada kepala kapsid. Nah, salah satu contoh bakteriofag adalah virus T4 yang menyerang bakteri Escherichia coli. Selanjutnya, replikasi bakteriofag. Terdapat 2 siklus hidup bakteriofag, yaitu siklus litik dan siklus lisogeni. Pada prinsipnya, tahap-tahap dari replikasi bakteriofag ini sudah kita pelajari secara umum pada replikasi virus sebelumnya. Tahap-tahap replikasi bakteriofag meliputi tahap absorpsi atau attachment, kemudian diikuti tahap penetrasi, selanjutnya tahap sintesis dan replikasi, diikuti pematangan ataupun perakitan virion yang baru, dan tahap lisis. Untuk siklus hidup litik. Siklus hidup litik itu disebabkan ketika ketahanan sel inang yang diserang itu lebih lemah daripada daya infeksi virus. Akibatnya sel inang akan pecah dan mati, dan virion-virion baru yang dihasilkan akan dilepaskan dan selnya akan lisis. Sedangkan daur lisogeni yang diawali dengan absorpsi, kemudian infeksi, penetrasi, di sini perbedaannya terjadi penggabungan antara materi genetik dari virus yang akan bergabung dengan kromosom sel inang, dan selanjutnya terjadi pembelahan. Daur lisogeni terjadi ketika pertahanan tubuh inang itu lebih kuat daripada daya infeksi virus. Pada daur ini, sel inang masih bisa bereproduksi secara normal dan tidak akan langsung pecah, akan tetapi DNA virus bakteriofag ini akan berinteraksi dengan kromosom sel inang membentuk profag. Saat sel inang yang mengandung profag tersebut membelah diri, barulah profag akan diwariskan ke sel berikutnya.